Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Elia Mesisri, CGP Angkatan 9 Kota Pekanbaru. Video ini akan memaparkan koneksi antar materi modul 1.4. Kesimpulan saya mengenai peran saya dalam menciptakan budaya positif di sekolah. Setelah saya mempelajari modul 1.4, guru yang mendidik berlandaskan karakter haruslah dapat menerapkan budaya positif di sekolahnya. Untuk dapat menciptakan budaya positif di sekolah, guru harus dapat menerapkan konsep-konsep disiplin positif, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol guru, keyakinan kelas atau sekolah, serta segitiga restitusi. Disiplin positif. Disiplin dapat diartikan bagaimana menguasai diri untuk tindakan yang mengacu kepada nilai-nilai yang kita hargai, sehingga orang yang disiplin bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya, karena mereka mendasarkan tindakannya pada nilai-nilai kebajikan universal. Penanaman disiplin positif pada siswa dapat membentuk perilaku yang baik, tanggung jawab, dan kemandirian pada siswa. Melalui penerapan disiplin positif, siswa dapat melihat dan merasakan bagaimana tindakan mereka berkontribusi pada perkembangan pribadi mereka sendiri. Penerapan disiplin positif akan memberikan perasaan dukungan pada diri siswa untuk menjadi individu lebih baik tanpa melalui pemberian hukuman dan hadiah. Motivasi perilaku manusia. Guru harus memahami motivasi perilaku manusia. Ada 3 macam motivasi perilaku manusia. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, di mana motivasi ini dikelompokkan pada motivasi eksternal. Ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya, di mana motivasi ini dikelompokkan pada motivasi internal. Melalui pemahaman terhadap motivasi perilaku manusia ini, guru dapat menilai motivasi yang dimiliki peserta didik, sehingga jika peserta didik masih memiliki motivasi eksternal, dapat dituntun ke arah motivasi internal. Selanjutnya, konsep posisi kontrol. Ada 5 posisi kontrol guru dalam membimbing peserta didiknya untuk memecahkan masalah, yaitu sebagai penghukum, sebagai pembuat merasa bersalah, sebagai teman, sebagai pemantau, dan sebagai manajer. Posisi kontrol penghukum akan menumbuhkan identitas gagal pada peserta didik, karena perilaku kontrol ini tergolong perilaku negatif. Perilaku kontrol sebagai teman dan pemantau serta manajer sudah dapat dikategorikan menumbuhkan identitas yang berhasil dan sudah digolongkan pada perilaku kontrol positif. Sebagai guru, hendaknya selalu berusaha menerapkan perilaku kontrol sebagai manajer, sehingga akan menanamkan perilaku kontrol diri sendiri pada peserta didik. Keyakinan kelas. Keyakinan kelas merupakan sebuah nilai-nilai kebajikan universal yang telah disepakati dan dibuat secara bersama-sama oleh guru dengan seluruh peserta didik. Langkah-langkah dalam menetapkan keyakinan kelas. 1. Berdiskusi memunculkan peraturan yang perlu ditaati warga sekolah. 2. Mengubah peraturan menjadi kalimat yang lebih positif. 3. Menyarikan peraturan-peraturan menjadi nilai-nilai kebajikan atau keyakinan. 4. Berdiskusi mengenai gambaran perilaku yang mencerminkan keyakinan kelas. 5. Berdiskusi dengan peran seluruh warga sekolah. 6. Meninjau ulang keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Segitiga restitusi.
Ada 3 langkah pemecahan masalah melalui pendekatan segitiga restitusi. 1. Menstabilkan identitas, bertujuan untuk mengubah identitas anak yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang sukses dan merasa sedih dan emosional hingga mampu menggunakan rasionalnya. 2. Validasi tindakan yang salah, proses menambahkan keadaan apa yang sedang dipenuhi murid. 3. Menanyakan keyakinan, proses di mana murid menghubungkan dirinya dengan nilai-nilai yang dipercaya, yaitu nilai-nilai kesepakatan kelas. Keterkaitan antara materi budaya positif dengan materi sebelumnya. 1. Filosofi Ki Hajar Dewantara. Sekolah sebagai institusi membentuk karakter sesuai dengan makna pendidikan KHD, yaitu sekolah sebagai sarana pendidikan merupakan tempat menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada peserta didik agar mereka sebagai manusia dan anggota masyarakat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. 2. Nilai dan peran guru penggerak. Budaya positif dapat terwujud apabila guru menganut nilai-nilai guru penggerak, yaitu berpihak kepada murid, reflektif, mandiri, kolaboratif, dan inovatif. Guru penggerak juga diharapkan dapat memainkan peran-peran pemimpin perubahan dalam masing-masing sekolah. 3. Visi guru penggerak. Salah satu perubahan yang ingin disesuaikan dengan visi guru penggerak yaitu terbentuknya budaya positif agar memperoleh sekolah yang nyaman, aman, dan berpihak kepada siswa. Visi tersebut dapat mewujudkan dengan pembuatan prakarsa perubahan sesuai dengan filosofi KHD dan pelajar Pancasila. Saya sudah memahami modul 1.4 tentang budaya positif yang meliputi disiplin positif, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol, keyakinan sekolah atau kelas, segitiga restitusi di mana pemahaman ini harus diterapkan dan dibagikan kepada rekan-rekan guru yang lain. Hal yang menarik bagi saya di luar dugaan adalah saat saya mempelajari motivasi perilaku manusia yang dihukum oleh penghargaan, di mana ternyata pemberian penghargaan menumbuhkan hal-hal yang negatif, yaitu penghargaan dapat merusak hubungan, penghargaan dapat mengurangi ketepatan, penghargaan dapat menurunkan kualitas, penghargaan dapat mematikan kreativitas, serta penghargaan menghukum. Saya menangani siswa yang sering tidak melakukan tanggung jawab piket kelas. Saya menggunakan langkah-langkah segitiga restitusi, yaitu menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Perasaan saya sangat termotivasi untuk terus melakukan perubahan hal-hal yang tidak sesuai dengan nilai-nilai positif ke arah nilai-nilai yang sesuai dengan budaya positif di sekolah. Perasaan saya sangat termotivasi untuk terus melakukan perubahan hal-hal yang tidak sesuai dengan nilai-nilai positif ke arah nilai-nilai yang sesuai dengan budaya positif di sekolah. Hal yang baik menurut saya adalah sudah mulai munculnya motivasi internal untuk melaksanakan nilai-nilai kebajikan sesuai dengan keyakinan kelas yang dibuat bersama guru untuk terwujudnya budaya positif.
Yang perlu diperbaiki adalah posisi kontrol guru hendaknya perlahan-lahan beralih ke posisi manajer. Posisi kontrol yang saya pakai adalah sebagai teman. Namun setelah mempelajari modul ini saya merasa bersalah karena saya belum menuntun siswa untuk menumbuhkan motivasi internal. Sehingga saya merasa bertanggung jawab untuk melakukan perubahan ke posisi manajer untuk menumbuhkan motivasi internal peserta didik. Sebelumnya saya belum pernah melakukan tahapan pada segitiga restitusi untuk pemecahan masalah peserta didik. Saya hanya langsung menanyakan alasan siswa melakukan kesalahan yang diperbuatnya dan menanyakan konsekuensi atas kesalahan tersebut. Melakukan kolaborasi dengan orang tua tentang budaya positif agar menjadi kebiasaan atau karakter di sekolah, di rumah, dan dimanapun siswa berada. Demikian pemaparan koneksi antar materi modul 1.4. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.